Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu perubahan nilai tukar dan stabilitas ekonomi. Saya bernama Faizal Akbar, NIM 2214090014. Saya Fatma Wasila dengan NIM 2214090031. Saya Dea Maharani dengan NIM 2214090025. Saya Dea Maharani dengan NIM 2214090029. Ya, saya Setia Berbardi dengan NIM 2214090004. Di sini kami akan mempresentasikan secara yang mana untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Pakulis. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terhadap kasus yang kami pilih. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian kecil terbuka yang mengalami beberapa penghentian sistem kurs seiring dengan penghentian periode kepemimpinan negara Republik Indonesia. Perubahan sistem kurs di Indonesia dikarenakan oleh pemerintah yang menetapkan kebijakan memperlakukan sistem kurs yang disesuaikan dengan kondisi keadaan makroekonomi di Indonesia. Kebijakan sistem kurs di Indonesia diawali sejak periode perjuangan kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1956. Dengan menetapkan sistem kurs tetap disertai berbagai deregulasi, bahkan pemerintah cenderung melakukan devaluasi kurs IDR terhadap USD, serta memperlakukan sistem kurs mengambang terkendali untuk menunjang kegiatan ekonomi tertentu. Salah satu fenomena yang berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, terhadap dolar AS, karena fluktuasi nilai tukar mata uang berpotensi berdampak pada sejumlah faktor ekonomi termasuk impor dan ekspor. Fluktuasi tersebut seringkali menjadi sumber kekhawatiran besar bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Perekonomian Indonesia menggunakan konsep perekonomian terbuka, yang berarti perdagangan modal dan output, yaitu barang dan jasa dengan negara lain. Pada saat ini, dolar Amerika Serikat mata uang yang sebagian besar digunakan Indonesia dalam transaksi internasional, merupakan nilai tukar internasional Indonesia dalam merupakan nilai tukar internasional utama. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan utama, yaitu depresiasi rupiah menimbulkan kekhawatiran terhadap meningkatnya inflasi di Indonesia yang mengakibatkan naiknya harga barang impor serta menurunnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, nilai tukar yang lemah juga mempengaruhi kinerja ekspor yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak dari inflasi ini terhadap barang ekspor impor di Indonesia. Masalah inflasi di Indonesia itu mempengaruhi semua daerah. Maksud kami ambil contoh yaitu di Bali, yang mana di Pulau Bali yang dikenal sebagai daerah pariwisata. Seperti kita tahu bahwa banyak wisatawan asing atau turis asing yang datang di Bali, sehingga membawa mata uang dari negara mereka yang tentunya jika mereka ingin berbelanja di Bali, pasti mereka akan menukarkan mata uangnya kepada mata uang kita, yaitu rupiah. Nilai rupiah yang terus merosot dan kurs yang terus naik tentunya akan mempengaruhi terhadap nilai uang rupiah. Selanjutnya itu teori terkait. Pertama, teori keunggulan komparatif. Teori tersebut menjelaskan bahwa negara yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi antar perusahaan domestik akan mendorong terbentuknya keunggulan kompetitif pada suatu negara. Persaingan yang ketat pada perusahaan lokal ini dibentuk oleh 4 atribut, yaitu yang pertama kondisi faktor, yang kedua kondisi permintaan, yang ketiga industri terkait dan industri pendukung, yang keempat strategi perusahaan, struktur dan persaingan.
bulan absolut yang dikemukakan oleh PS Neil dan David Ricardo. Selanjutnya yaitu teori tarif. Teori tarif dalam konteks depresiasi rupiah biasanya merujuk pada bagaimana depresiasi mempengaruhi biaya dan harga. Misalnya, jika rupiah terdepresiasi, maka harga barang impor yang dibeli dalam dolar US akan menjadi lebih mahal karena lebih banyak rupiah yang dibutuhkan untuk membayar jumlah dolar US yang sama. Teori yang digunakan adalah efisiensi pasar, studi peristiwa abnormal, value, dan trend volume activity. Menurut Fama, suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Sebenarnya itu dari terus adalah harga mata uang satu negara terhadap negara lain atau mata uang satu negara mendapatkan dalam mata uang negara lain. Dalam ilmu ekonomi, nilai tukar suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai tukar real dan nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menerima mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Jadi nilai tukar merupakan nilai satu mata uang rupiah yang dikaitkan ke dalam mata uang negara lain. Yang selanjutnya itu teori neraca negara. Konsep sederhana masalah dan Kondiam menyatakan bahwa evaluasi real atau depresiasi real akan mencapai neraca perdagangan juga dengan elastisitas atau nilai absolut. Permintaan impor atau ekspor terhadap neraca real lebih dari satu. Misalnya, kita mengonsumsi perdagangan stabil dan unilateral sama dengan 0 hingga neraca perdagangan atau perdagangan sama dengan apa? Keseimbangan neraca pembayaran dalam suatu perekonomian dapat berlebihan dari persamaan identitas pendapatan nasional. Prosesnya adalah sebagai berikut: Y sebenarnya Y tambah I tambah Y tambah dalam huruf X kurang M. Analisis dalam pendekatan ini terdapat pada perbedaan nilai ekspor dan impor atau neraca perdagangan. Pendekatan ini menganalisis proses penyesuaian keseimbangan neraca pembayaran lalu perubahan harga mati antara ekspor dan impor atau berdasarkan perubahan dalam harga valuasi atau exchange rate. Dalam pendekatan ini neraca pembayaran dapat diartikan sebagai perbedaan antara nilai ekspor dan impor yang dinyatakan dalam mata uang domestik dan mata uang asing. Besar perilakunya berubah nilai tukar terhadap neraca pembayaran tergantung pada elastisitas permintaan dan pengeluaran untuk ekspor dan impor negara disatukan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Dapat dilihat pada tabel ini, yaitu menggunakan grafik atau data statistik yang menjelaskan nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada tahun 2020 sampai 2025. Di mana pada tahun 2020 itu $1 itu terdapat atau berjumlah 16.650 rupiah. Pada tahun 2021 14.000 sekian, 2022 14.000 sekian juga, 2023 15.000, 2024 16.000 dan di 2025 terjadinya peningkatan yaitu 17.000. Nilai tukar mengalami pelemahan signifikan sejak 2020 mencapai 17.000 per US dollar pada April 2025. Selanjutnya, analisis data tentang tingkat inflasi dan kurs. Dapat kita lihat pada grafik garis ini, yaitu rupiah mengalami pelemahan dari 15.000 pada tahun 2023 menjadi 16.500 pada tahun 2025. Kemudian pada inflasinya sempat naik ke 4,21% pada tahun 2024, lalu turun sangat drastis menjadi 1,95% pada tahun 2025. Pelemahan rupiah biasanya mendorong inflasi karena harga barang impor naik. Namun pada fakta ini atau fenomena ini pada tahun 2025 inflasi turun meski kurs semakin lemah. Ini menandakan bahwasanya pengaruh kuat kebijakan moneter dan stabilitas harga pangan di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan analisis data terkait tentang ekspor dan impor. Ekspor
naik dari 294,11 miliar US dollar pada tahun 2023 ke 323,22 miliar US dollar pada 2024, lalu turun menjadi 298,15 miliar US dollar pada tahun 2025. Sedangkan impor meningkat dari 195,7 miliar US dollar 2023 ke 250 miliar US dollar 2025. Pelemahan rupiah membuat ekspor lebih kompetitif sehingga ekspor naik pada 2024. Namun pada 2025 ekspor turun meski kurs lebih lemah akibat permintaan global yang melemah dan harga komoditas turun. Impor tetap naik dan meningkatkan kebutuhan bahan baku dan barang modal masih tinggi. Pada analisis data penyebab dan dampak ekonomi, perubahan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal kebijakan moneter AS dan gejolak ekonomi global, serta faktor internal seperti defisit transaksi berjalan, inflasi domestik, dan intervensi Bank Indonesia. Dampaknya meliputi kenaikan inflasi akibat global menurun dan permintaan domestik melemah. Pelemahan rupiah juga mendorong ekspor karena harga produk lebih kompetitif, sementara impor cenderung turun kecuali untuk kebutuhan pokok. Neraca perdagangan membaik jika ekspor tumbuh lebih cepat dari impor. Selain itu, volatilitas kurs dan inflasi tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan daya beli, sehingga stabilitas ekonomi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak global dan lokal. Pertama itu dampak global. Dalam keadaan dampak global ini, overbought atau aset lebih besar dari nilai viabilitas atau oversold, yang mana aset lebih kecil dari nilai viabilitas. Dapat terjadi dengan kondisi overbought ini akan ditentukan jika nilai tukar rupiah turun saat nilai aset naik. Di sisi lain, jika rupiah terdepresiasi dalam posisi oversold, maka akan mengalami kerugian karena kewajiban luar negeri atas utang bertambah. Lainnya, dampak lokal. Perubahan nilai tukar dan stabilitas ekonomi memiliki dampak yang sangat nyata terhadap berbagai sektor perekonomian. Yang pertama yaitu pada sektor perdagangan luar negeri. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat memberikan keuntungan bagi sektor ekspor karena produk-produk lokal menjadi lebih murah dan menarik di pasar internasional. Namun di sisi lainnya adalah meningkatnya harga barang impor seperti bahan bakar, pangan, dan barang modal yang bisa menaikkan biaya produksi dan daya beli masyarakat. Selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi kebijakan. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar tetap terjaga, ada sejumlah strategi yang dapat diterapkan, yang mana Bank Sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing guna menghindari fluktuasi ekstrem. Meski harus hati-hati karena risiko menguras cadangan devisa dan muncul spekulasi. Penyesuaian suku bunga acuan juga penting untuk menjaga daya tarik aset domestik dan menahan arus modal keluar. Cadangan devisa yang cukup juga penting untuk stabilitas yang bisa diperkuat lewat peningkatan ekspor, remitansi dan investasi asing. Selain itu, pelaku usaha perlu didorong untuk menggunakan instrumen lindung nilai guna mengelola risiko nilai tukar. Terakhir, stabilitas politik dan kepastian regulasi harus dijaga agar meningkatkan kepercayaan investor dengan meningkatkan transparansi kebijakan dan kepastian hukum. Dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa perubahan sistem nilai tukar Indonesia mencerminkan dinamika kebijakan makroekonomi yang disesuaikan dengan kondisi global dan domestik.
Nilai tukar rupiah sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi karena mempengaruhi inflasi, daya beli masyarakat serta aktivitas perdagangan dan investasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.